Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Saya Haryanirun, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara. Salam sehat selalu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tahun ini adalah tahun ke-24 saya boleh melayani pekerjaannya. Dan di gereja di mana saya melayani, ini tahun ke-20, Saudara. Khusus saya dipercaya dalam sebuah pelayanan yang begitu luar biasa, yaitu pelayanan kematian. 20 tahun Tuhan percayakan saya melayani khusus di bidang kematian, Saudara. Tuhan percayakan ada begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh saya layani. Saya melayani keluarga-keluarga yang berduka dalam ibadah pelepasan, penghiburan, bahkan dalam ibadah-ibadah pemakaman. Sehingga ada satu sebutan yang sering teman-teman berikan kepada saya, yaitu hari sahabat di kala duka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya boleh berbagi mengenai pengalaman hidup saya, khususnya dalam pelayanan kematian. Untuk itu, tema kita yang akan kita pelajari yaitu kematian di dalam Yesus. Mari katakan bersama dengan saya, kematian di dalam Yesus. Kalau hari ini firman Tuhan diberitakan, itu khusus buat saudara dan saya yang masih hidup. Buat mereka yang sudah mati di dalam Yesus, saya mau bilang mereka tidak perlu lagi yang namanya firman. Kenapa? Karena kita percaya mereka yang mengalami kematian di dalam Yesus, mereka sudah ada bersama-sama dengan firman itu sendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu kita awali pengajaran kita dalam satu firman Tuhan. Mari kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Kembali yang sudah dapat boleh katakan amin. Demikian firman-Nya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini segala sesuatu tidak ada yang kekal. Segala sesuatu ada waktunya dan sifatnya sementara. Termasuk mengenai sebuah kehidupan. Semua makhluk hidup yang hidup dalam dunia ini pasti mengalami yang namanya kematian. Pertanyaannya, adakah yang mau hidup kekal? Mungkin itu hanya slogan-slogan dan berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai manusia, tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua adalah kematian. Buat saya pribadi bukan menjadi satu hal yang penting untuk dibicarakan bagaimana seseorang itu lahir di dunia. Karena orang lahir di dunia dengan cara yang berbeda. Ada yang lahir secara normal, ada yang sesar. Ada yang lahir dengan berat 2 kilo, 3 kilo, mungkin ada yang 4 kilo, saudara. Ada yang lahir di bulan ke-7, bulan ke-8, ada yang genap mungkin 9 bulan. Tapi buat saya pribadi yang paling penting untuk dibicarakan adalah waktu bayi itu lahir, apakah dia sehat atau tidak. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Demikian juga kalau kita bicara mengenai kematian, buat saya pribadi bukan satu hal yang penting untuk dibicarakan bagaimana seseorang itu mengalami kematian. Karena cara orang mengalami kematian pun berbeda. Ada yang mengalami kematian secara mendadak,
ada yang perlu proses mengalami sakit penyakit, ada yang usia sudah sangat tua, ada yang masih sangat muda, dan ada banyak hal. Tapi buat saya pribadi yang paling penting untuk dibicarakan adalah waktu seseorang itu mengalami kematian, apakah dia selamat atau tidak. Itu yang paling penting, saudara. Untuk itu, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya dalam kehidupan kita, kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga saudara, waktu kematian datang, ada satu kepastian buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat orang dunia, buat orang yang tidak percaya Yesus, kematian merupakan satu tanda tanya besar buat mereka. Sehingga seringkali mereka bertanya, apa itu kematian? Ada apa di balik kematian? Kemana orang-orang yang mengalami kematian? Kematian satu momok yang menakutkan buat mereka karena mereka tidak punya kepastian. Tetapi berbeda dengan saudara dan saya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki Yesus, orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 saya akan bacakan, demikian firman-Nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ternyata saudara, waktu kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada satu kepastian, kita boleh kembali ke rumah Bapa. Karena aksesnya melalui Yesus. Sehingga buat saya, kalau saudara dan saya sudah memiliki Yesus, bukan menjadi satu hal yang penting kapan, di mana, dan bagaimana kematian itu datang. Karena buat saya pribadi, kematian di dalam Yesus sesuatu yang sederhana, sesuatu yang indah. Artinya adalah waktu saudara dan saya tutup mata, kita buka mata, kita lihat Yesus. Kita buka mata, kita lihat kemuliaan Bapa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita hidup buat Tuhan. Kalau kita pun mati, kita mati untuk Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini ada dua hal yang akan kita pelajari mengenai kematian di dalam Yesus. Yang pertama, kematian di dalam Yesus adalah kematian yang berharga. Mari katakan sama-sama, kematian yang berharga. Kembali kita buka firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wow. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwa amat indahlah kepada pemandangan Tuhan matinya segala kekasihnya. Saudara garis bawahi kekasihnya. Siapa kekasih-kekasih Tuhan? Tentu saja saudara dan saya. Amin. Percaya akan hal itu. Kematian kita berharga, saudara, karena kita kekasih-kekasih Tuhan. Saudara yang terkasih, dikatakan yang pertama, kematian itu berharga. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama berkata, hari kematian lebih berharga dari hari kelahiran. Saya ulang kembali, hari kematian lebih berharga dari hari kelahiran. Saya akan jelaskan secara sederhana buat saudara melalui sebuah contoh. Apa yang dimaksud hari kelahiran lebih berharga dari hari kematian lebih berharga dari hari kelahiran? Hari kelahiran adalah di mana seorang anak sedang meninggalkan kediaman bapaknya pergi ke satu tempat. Hari kelahiran adalah
hari di mana anak meninggalkan kediaman yang namanya rumah Bapa, pergi ke satu tempat yang namanya dunia, saudara. Sedang terpisah dari rumah Bapa. Di dunia ini, si anak dipercayakan untuk bertumbuh, kemudian sekolah, kemudian bekerja, menikah, punya anak. Tetapi ingat baik, di tempat yang namanya dunia ini sifatnya sementara, saudara. Sifatnya semu, tidak kekal. Firman Tuhan berkata, kita sedang berkemah di dunia ini, saudara. Dan suatu hari kemah kita akan dibongkar oleh Tuhan. Dan kemudian hari yang ditentukan itu, anak manusia itu kembali ke rumah kediaman Bapa. Itu yang namanya kematian. Ada satu pertemuan kembali, saudara. Makanya Pengkhotbah 7 ayat pertama berkata, hari kematian lebih berharga daripada hari kelahiran. Wow. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Mari katakan, engkau luar biasa. Engkau pilihan Tuhan. Engkau dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Yang pertama dikatakan kematian di dalam Yesus adalah kematian yang berharga. Yang kedua, kematian di dalam Yesus adalah kematian yang berbahagia. Katakan bersama dengan saya, kematian yang berbahagia. Kita buka kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat ke-13. Kembali saya rindu kita baca sama-sama firman Tuhan. 3, 2, 1. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wow, Tuhan itu luar biasa, saudara. Yang kedua, kematian di dalam Yesus adalah kematian yang berbahagia. Dan saya mau katakan, tidak semua kematian itu berbahagia. Hanya mereka yang mati dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Jadi nanti waktu kematian datang, saudara, selain berharga, kita berbahagia, saudara. Kenapa berbahagia? Karena kematian di dalam Yesus itu bukan akhir dari semua kehidupan, saudara. Justru kematian dalam Yesus adalah awal dari suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa, di rumah Bapa. Saudara, mungkin waktu secara manusia, badania, waktu seseorang mengalami kematian, secara tubuh jasmani fisiknya, dia dikubur dalam tanah. Tapi rohnya itu kembali kepada Bapa dan hidup dalam kekekalan. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara fisik manusia kita mati, tapi roh kita tetap hidup bersama dengan Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan kita ini berbahagia karena kitab Wahyu menjelaskan kita diberikan satu kesempatan untuk beristirahat dari jerih lelah kita. Beristirahat dari aktivitas dunia. Apa aktivitas dunia? Pekerjaan, usaha, pelayanan, saudara. Di rumah Bapa tidak ada lagi pekerjaan, saudara. Tidak ada lagi usaha. Kita beristirahat, saudara. Dan yang kedua dikatakan kita boleh beristirahat dari hukum dunia. Apa hukum dunia? Sakit penyakit, kemudian masalah, tekanan. Di rumah Bapa tidak ada lagi, saudara. Di rumah Bapa yang ada hanya sukacita, sorak-sorai, doa, pujian, penyembahan 24 jam, saudara. Dan yang luar biasa saya mau katakan, di rumah Bapa adalah rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rumah Bapa adalah tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Yang bisa masuk adalah saudara dan saya yang memiliki Yesus dalam hidup kita.
Hari ini kita sudah belajar mengenai arti daripada kematian di dalam Yesus. Kalau saudaraku diberkati dengan video ini, mari bagikan kepada keluargamu, supaya ada lebih banyak orang mengerti mengenai kematian, supaya mereka tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah statement yang sangat memberkati saya, yang betul-betul saya dapat dari pengalaman saya selama 20 tahun dalam pelayanan kematian. Waktu seorang lahir di dunia ini, kemudian dia bertumbuh, dewasa, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya rumah, itu namanya cita-cita kehidupan seorang manusia. Kalau saudara tanya kepada seorang anak kecil, nanti kamu besar mau jadi apa? Pasti dia akan jawab, saya mau jadi dokter, jadi tentara, jadi profesor, jadi presiden kadang-kadang, saudara. Itu cita-cita seorang anak manusia dalam kehidupan. Pertanyaannya hari ini, saudara, renungkan baik. Pernahkah saudara punya cita-cita menghadapi kematian? Halo? Saya ulang kembali. Pernahkah kita punya cita-cita dalam menghadapi hari kematian? Nanti kalau saya mau mati, saya maunya begini, begini, dan begini, begini. Ada banyak orang kemudian berkata, Pak, udah jangan ngomong kematian, ngeri saya. Ngebayanginnya aja saya takut. Saudara, kita perlu memiliki yang namanya cita-cita mengenai kematian, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani selama 20 tahun, saya punya, saudara. Saya sering doa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau boleh, nanti kalau Tuhan panggil saya usia 70 atau 80 ya. Kenapa, saudara? Karena akan ada lebih banyak waktu saya boleh melayani Tuhan. Kemudian saya bilang begini lagi, Tuhan, nanti kalau Tuhan mau panggil saya, jangan dengan sakit penyakit ya. Saya mau waktu Tuhan panggil saya sehat. Saya mau nanti waktu Tuhan panggil, saya nggak di rumah sakit, saya tapi terbaring di kamar, di tempat di mana setiap hari saya tidur. Dan kemudian dalam keadaan damai, saya lihat di sebelah kanan saya ada istri saya pegang tangan saya. Di sebelah kiri saya ada anak saya, ada menantu, ada cucu-cucu saya, saudara. Saya tersenyum melihat mereka dengan bahagia karena mereka kekuatan saya. Dan kemudian satu persatu berkata, Ayah, selamat jalan. Selamat jalan sayang, dan sebagainya. Dan saya tersenyum penuh bahagia. Itu cita-cita saya menghadapi kematian. Tapi itu, saudara, tidak ada satu jaminan kalau esok hari kita masih bangun. Tidak ada satu keharusan esok hari saudara dan saya masih bangun. Semua anugerah, semua kasih karunia. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan. Mari persiapkan saudara. Kembali di akhir daripada video ini, seperti biasa, saya rindu berdoa buat saudara. Mari pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kembali mengenai kematian di dalam Yesus adalah kematian yang berharga dan berbahagia. Kami bersyukur kami ada dalam rencana Tuhan. Pakai kami Tuhan hingga hari di mana Engkau datang buat kami. Kami berkata, aku siap, ini aku Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati setiap orang yang mendengarkan video ini. Terima kasih, bersyukur buat hari yang indah kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam Strong Family, keluargaku, kekuatanku. Shalom. Shalom. Aleihim.